Halo kawan-kawan pecandu spoiler, apa kabar kalian semua? Semoga baik ya. Kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya di mana Yueshan berhasil meningkatkan kekuatan sihirnya. Buat kalian yang belum menonton part satunya, silahkan ditonton terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai ke alur ceritanya. Setelah Yueshan berhasil meningkatkan kekuatan sihirnya, dia pergi dari ruangan tersebut. Lalu tiba-tiba langkah Yueshan terhenti setelah melihat pintu di sampingnya. Ternyata di dalam ada seorang gadis cantik yang sedang melakukan kultivasi. Gadis cantik tersebut ternyata sudah menembus penyihir tingkat pemula dengan memiliki elemen ganda yaitu air dan api. Tetapi kekuatan elemen apinya berasal dari sihir elemen buatan dan elemen airnya kekuatannya sendiri. Dan ternyata dia memiliki tubuh es. Tubuh es adalah tubuh sihir yang sangat kuat, juga dikenal sebagai tubuh dewa sihir. Entah mengapa dia berlatih sihir elemen api, karena itu bisa membahayakan dirinya kalau dia tak berhati-hati. Dia bisa menjadi gila bahkan mati. Kemudian Yueshan teringat bahwa tidak ada yang namanya tubuh es di era ini, karena itu dianggap sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Saat level sihirnya meningkat secara perlahan, kekuatan esnya akan membekukan daya hidupnya. Dia akan mati saat mencapai kedewasaannya. Sebelum solusinya ditemukan, para dokter menyarankan untuk berlatih sihir elemen api. Tetapi para dokter tidak tahu nantinya metode ini hanya akan melukainya. Kemudian Yueshan menyerang gadis cantik itu untuk menghentikannya. Tapi gadis itu mencoba menyerang dengan bola apinya. Dengan mudahnya Yueshan menangkis serangannya. Lalu Yueshan berkata bahwa dia hanya ingin menyelamatkannya saja. Kemudian Yueshan menebak kalau afinitas es yang dimilikinya tidak memberinya bakat, melainkan mimpi buruk. Lalu Yueshan menceritakan permasalahan yang dialami oleh gadis cantik ini. Dia pun terkejut mendengar apa yang dikatakannya benar. 长到8岁，双手冷若寒冰，直到现在，每次你来天鬼的时候都痛不欲生，心肺在子时和辰时都会变得冰冷，唯有在吸收火系元素的时候才能缓和一些。 我说的对吗？ Yueshan mengatakan kalau dokter yang menyembuhkannya tidak memberitahu kalau gadis ini tidak akan hidup sampai usia 18 tahun. Alasan kenapa dia berlatih elemen api karena berlatih sihir api bisa menekan pertumbuhan aura dingin di dalam tubuhnya dan bisa membuat hidup lebih lama. Gadis cantik itu pun sangat sedih. 修炼就是想要突破初级魔法师，让自己不受厄运的摆布。 让爸妈为我高兴。 Kemudian Yueshan mengatakan yang sebenarnya kalau tubuhnya itu disebut sebagai tubuh es. Itu bukanlah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, melainkan itu adalah tubuh sihir yang sangat kuat. Hanya saja dia menggunakan teknik kultivasi yang salah. Singkat cerita, Yueshan memberikan formula sihir untuk menyembuhkan penyakitnya. Yueshan mengingatkan agar jangan menggunakan elemen apinya serta melarang mengkonsumsi pil api dan ramuan hangat. 我知丹和温和药剂吧，把药停了吧。 Lalu Yueshan pergi meninggalkan gadis tersebut. Singkat cerita, terjadi keributan di luar antara Yueshan dan Lin Yu. Dikarenakan Lin Yu tidak terima pacarnya dikirimi surat cinta. Ternyata itu hanyalah salah paham saja karena surat itu bukan untuk pacarnya Lin Yu, melainkan orang lain. Tiba-tiba Yueshan memberikan surat cinta itu ke ketua kelas Wei dengan gombalan mautnya di depan banyak orang. 佳人一簇百媚生，细丝粉黛无颜色。魏思钦班长，果然倾国倾城。 Ketua kelas pun kebingungan dengan kelakuan Yueshan yang sekarang.
Lalu pacarnya Lin Yu tidak terima dipermalukan dan meminta Lin Yu membalasnya. Tiba-tiba Ye Shan diserang oleh Lin Yu dan dapat ditangkis dengan mudah. Lalu anak buah Lin Yu juga ikut menyerang, tapi gagal juga. Tarungan pun semakin seru. Tiba-tiba Lin Yu marah mengeluarkan sihir bola apinya dan menyerang Ye Xuan, tetapi Chen Nan membantunya karena khawatir Ye Xuan tidak bisa menahan serangannya. Kemudian Chen Nan berhasil menangkis serangan dengan menggunakan jurus roh kayunya. Tetapi ada satu bola api yang lolos mengarah mereka berdua. Dengan cepat, Ye Xuan menangkis dan menghancurkan bola api itu dengan mudah menggunakan satu tangan. 暴力火球！糟了，叶璇还不会法术。林月，你不要欺人太甚。去！精灵，听从我的召唤，藤蔓生长。不好！ 什么？ Tidak sampai di situ, Lin Yu dan anak buahnya menyerang lagi, tapi itu tidak membuahkan hasil karena Ye Xuan berhasil mengalahkan dengan sangat mudah. Kemudian Ye Xuan dan Chen Nan pergi dari tempat itu. Lalu Chen Nan mengobrol sambil berjalan santai memuji Ye Xuan yang sudah menembus murid penyihir tingkat pemula. Tiba-tiba langkah Ye Xuan terhenti sambil melihat ke arah atap rumah. Ternyata di sana ada dua orang berbaju hitam yang sedang mengintai. Lalu Ye Xuan pun pergi dan menghiraukannya. 没什么，走吧。哦。